Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Dedi, pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang mungkin agak berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya. Karena materi ini berisi tentang kita akan membicarakan tentang teknik dasar daripada kelistrikan. Mungkin lebih tepat dengan teknik listrik populer lah ya, karena ini materi ini disampaikan pada kelas industri di sekolah saya ketika eh, meng, apa, mengadakan kegiatan bagi anak-anak yang tidak terserap industri ketika PKL. Jadi di sekolah kami ada kelas industri di mana kita mengundang industri datang ke sekolah untuk mengadakan kegiatan yang sama dengan PKL. Saya diberikan khusus untuk membahas tentang listrik yang populer. Jadi teknik listrik yang saya bicarakan adalah bukan belajar listrik seperti yang ada di jurusan listrik, tapi teknik listrikan ini memang secara umum global eh, mampu diampu atau diberikan untuk anak-anak jurusan selain listrik ya, baik elektronika, teknik mesin, teknik bangunan, ya, teknik otomotif atau kendaraan ringan juga boleh untuk mengikuti kegiatan atau pelajaran ini. Baik, kita bicara dulu apa itu sebetulnya definisi daripada listrik ya, listrik atau elektrik. Listrik menurut definisi ini saya ambil dari Wikipedia ya. Listrik itu adalah fenomena fisika yang berkaitan dengan keberadaan dan pergerakan partikel bermuatan seperti elektron. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling penting dan serbaguna dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya, bicara listrik, kalau mau lebih detailnya, mungkin itu ke bagian yang paling kecil, ya, atom, ya, di mana dalam atom itu ada eh, proton dan elektron dan neutron, ya. Jadi partikel-partikel terkecil ini merupakan bagian dari sifat positif dan negatif. Elektron itu selalu dikatakan sebagai muatan negatif dan proton adalah muatan yang positif. Di mana atom-atom ini kalau dia positif, ketemu positif akan memiliki sifat saling tolak menolak. Kemudian kalau dia tidak senama, ya misalnya positif dan negatif, dia akan saling tarik menarik. Inilah yang nantinya menjadi dasar kenapa terjadi aliran arus listrik bisa mengalir, itu karena terjadinya ada ikatan elektron yang terlepas dari satu inti atom, kemudian dia akan mampir ke atom yang lain sehingga sifat daripada atom menjadi positif atau negatif, atau biasanya dalam teknik kimia disebut dengan kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron mengakibatkan sifat daripada atom tersebut menjadi positif, kelebihan elektron mengakibatkan dia menjadi sifat yang positif. Nah, atom-atom positif yang senama ketemu dengan positif tadi saya katakan terjadi saling tarik menarik, tolak menolak, sorry. Jika terjadi dia positif ketemu dengan negatif, dia akan saling tarik menarik. Dalam dasar listrik, listrik itu dibagi menjadi dua macam. Ada listrik yang disebut sebagai listrik statis dan ada yang disebut sebagai listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Ya, ini pelajaran materi sebetulnya di SD dan di SMP sudah diperkenalkan materi-materi tentang listrik statis dan listrik dinamis ini. Tapi nggak apa-apa kita ulang apa yang disebut dengan listrik statis. Listrik statis itu adalah
merupakan perpindahan listrik dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya perubahan jumlah muatan atau jumlah muatannya tetap atau diam. Jadi tidak ada sumber lain, sumber luar ya listrik ini. Statis ini artinya adalah dia memang listriknya ini dihasilkan dari benda itu sendiri gitu ya. Contohnya itu bagaimana ya, dulu kita sering ketika di SMP itu adalah praktek ya, di mana kita ada balon yang digosok-gosok pakai tangan gitu. Kemudian didekatkan ke rambut, maka rambut kita itu akan tertarik dia ke atas ya. Tapi ini nggak berapa lama ya, beberapa kali percobaan nanti dia akan nggak narik lagi gitu. Kemudian yang tengah, kita juga kadang-kadang pernah dulu praktek di SMP itu, malah sekarang materinya sudah di SD ya. Jadi penggaris plastik itu digosok-gosok dengan kain gitu ya. Kita gosok dengan kain, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas. Nanti kalau kita dekatkan itu kertasnya dia pada nempel ke atas, ke bagian penggaris itu. Tapi ini nggak berapa lama, kemudian kalau kita terus coba nanti dia akan rontok lagi ke bawah lagi gitu. Dia hanya sementara saja. Ini juga bisa dihasilkan dengan cara sisir ya. Ya, kita coba sisir, digosok-gosok atau kita gosokkan ke rambut beberapa kali, nanti dia juga bisa menarik kertas-kertas yang ada di kertas tisu ya. Dalam ini ada yang disebut sebagai listrik statis. Ya, dia tidak terjadi aliran, tapi dia molekul atau atom-atom terkecilnya itu dia memang ada di dia sendiri tanpa ada bantuan dari eksternal ya. Nah, inilah yang disebut sebagai listrik statis, perpindahan listrik dari suatu tempat ke tempat lain tanpa adanya perubahan muatan atau jumlah muatannya tetap atau diam, artinya di muatan itu sendiri. Kemudian apa itu listrik dinamis? Nah, ini yang listrik dinamis ini, yang listrik adalah sebagai perpindahan aliran listrik yang disebabkan oleh pergerakan jumlah muatan listrik. Ini biasanya listrik-listrik yang dihasilkan atau aliran arus listrik yang dihasilkan karena adanya suatu sumber listrik itu sendiri, yaitu berupa batu baterai kalau dia sumber arusnya DC, atau transformator, atau dari jala-jala PLN ya, itu menghasilkan listrik yang dinamis karena dia memiliki sumber. Jadi contoh yang paling dasar sekali adalah skema seperti ini di SMP juga udah dipraktekin. Ini sebetulnya dasar daripada rangkaian lampu senter. Ya, kalau di dalam lampu senter itu pasti ada lampu bohlam, kemudian ada saklar, kemudian ada batu baterai sumber arusnya. Jadi dia bisa nyala karena ada aliran arus yang berjalan secara terus-menerus ya, simultan ya. Nah, ini adalah sumber listrik dinamis. Dinamis itu artinya pergerakan, terjadinya pergerakan aliran arus dari positif ke negatif karena adanya disambungkan antara beban dengan sumber ya, dengan menggunakan saklar. Jadi kalau saklarnya off, arus tidak bisa mengalir, terjadi open circuit. Open circuit itu arus rangkaian terbuka, tidak ada closed loop, tidak ada lingkaran tertutup, maka lampu ini mati. Tapi ketika manakala saklar ini di-on-kan, beradu dia, maka dia akan tersambunglah secara closed loop atau hubungan tertutup antara sub positifnya, kutub positif dari batu baterai, arus akan mengalir dari positif ke negatif ke lampu, kemudian dia kembali ke negatif ke ground. Nah, ini adalah cara kerja daripada listrik yang dinamis. Ini gambar-gambar bercanda aja ya, ini di listrik ya kita. Nah, ini artinya kita sering juga menghadapi colokan gini ya, steker, kemudian dimasukkan ke dalam fitting lampu, ada lampunya, kemudian lampunya menyala ketika dia ada sumber arus dari PLN yang ke tembok. Oke, jadi apa itu dinamis, apa itu statis? Kita bisa simpulkan bahwa suatu aliran listrik dinamis umumnya dapat diukur ya dengan bantuan alat pengukur tertentu. Biasanya kita menggunakan voltmeter ya, atau avometer atau multimeter juga ya. Sedangkan listrik statis lebih sulit untuk diukur ya, dia nggak bisa diukur ya karena dia nggak ada terminal positif negatifnya ya. Jadi dia memang tidak bisa diukur, tapi bisa dilihat ya bagaimana dia menghasilkan efek-efek tarikan ya, efek-efek ya seperti ada yang menarik lah ya.
bisa menarik potongan kertas, ya bikin rambut jadi berdiri dan lain-lain. Listrik dinamis yang kedua, listrik dinamis hanya mengalir lewat bahan-bahan konduktor. Ya, nanti kita bicara berikutnya adalah bagaimana memandang suatu bentuk zat atau benda berdasarkan daripada sifat kelistrikannya. Jadi listrik dinamis tadi memang dia bisa dialirkan, tapi dia dialirkan pada suatu bahan-bahan yang memiliki sifat kelistrikan sebagai konduktor. Sedangkan aliran listrik memungkinkan terjadi mengalir lewat isolator atau non logam. Tadi ya saya kasih contoh balon, misalnya balon itu kan isolator ya, atau penggaris tadi juga isolator, sisir juga isolator. Jadi isolator yang digosok sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan molekul atau atom-atom terkecil di pada bagian penggaris dan balon tadi, ya, di lapisan balonnya itu menghasilkan efek menarik benda-benda seperti rambut atau kertas tadi. Itu barangkali yang kemudian kita akan diskusikan adalah dua hal, yaitu tentang zat atau benda dan sifat kelistrikan dari zat atau benda itu tersebut, ya. Ini pelajaran SD sebetulnya, pelajaran SMP ya, tapi nggak apa-apa. Zat atau benda yang ada di alam, bukan manusia ya. Jadi ini zat atau benda. Kalau manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup ya, bukan benda dia. Ya, ini benda. Benda yang di alam ini apa misalnya? Besi, komputer, kursi, meja, penggorengan, apa segala macam itu adalah benda, zat ya. Secara fisika, zat atau benda digolongkan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Apa itu benda padat? Apa itu benda cair? Atau itu benda gas? Ya, padat artinya yang berbentuk padat, dia tidak berongga ya, tidak tembus ya. Benda padat, benda cair, atau benda gas ya. Nah, ini benda padat, benda cair, benda gas adalah suatu benda yang memiliki struktur keras. Benda padat ya. Benda padat itu apa? Benda yang memiliki struktur keras seperti logam, kayu, batu, itu golongan sebagai benda padat. Sedangkan benda yang cair itu benda yang basah atau mengalir ya, disebut seperti benda cair, seperti air gunung ya, itu kan ngalir ya, kali, comberan lah, sama. Susu itu juga benda cair, sari jeruk, parfum, tapi parfum yang cair ya, pakai spray gitu. Ya, itu disebut dengan benda cair. Sedangkan karakter benda gas umumnya memiliki susunan molekul yang tidak beraturan dan sangat renggang. Bentuk berubah-ubah ya, bentuk dan volumenya bisa berubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Atau dulu kalau guru fisika kita, guru SD, guru fisika ya di SMP, dia membahas bahwa benda cair itu, gas itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan gitu ya, seperti uap, ya, oksigen, angin, ya, asap masih kelihatan ya. Jadi benda-benda yang nggak bisa dipegang kayaknya, ya, benda-benda yang tidak dipegang, tidak terlihat, tapi dia ada, dirasakan, ya. Bau spiteng, ya, aroma spiteng, kentut lah, mohon maaf, kentut itu benda yang nggak ada, tapi itu bisa dirasain. Bisa dirasakan tapi tidak ada wujudnya, kira-kira seperti itu ya. Itu disebut dengan benda yang gas. Jadi zat atau benda di bumi ini dia ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, bagaimana dengan sifat kelistrikan suatu benda? Ya, sifat kelistrikan benda itu dibagi menjadi konduktor dan isolator. Ini pelajaran SMP, SD, cuma 2 ya, konduktor dan isolator. Tapi kalau saya ngajar di elektronik, sudah mulai di jurusan AV gitu ya, di elektronika, sifat kelistrikan itu ada 3, bukan cuma 2 ya. Tapi kalau di luar elektronika cukup kenali 2 aja lah,
konduktor dan isolator. Konduktor artinya benda-benda yang dapat dialiri oleh arus listrik. Isolator adalah benda-benda yang tidak bisa dialiri oleh arus listrik atau menahan arus listrik. Kalau kita belajar elektronika ternyata bukan cuma konduktor dan isolator, tapi ada satu alat lagi atau satu sifat kelistrikan yang disebut sebagai semikonduktor. Ya, bahan utamanya itu kita kenal dengan nama silikon atau juga germanium. Ya, germanium arsenid ya, silikon itu adalah jenis eh, sifat kelistrikan suatu benda yang memiliki sifat semikonduktor. Ya, semikonduktor itu artinya dia bisa kadang-kadang sebagai konduktor, bisa kadang-kadang dia seperti isolator. Atau disebut konduktor bukan, juga isolator juga bukan, setengah-setengah ya. Jadi ini bahan-bahan pembuat dasar daripada dioda dan transistor. Ini sebetulnya belakangan, kalau ini udah abad-abad 500-an, itu 400 mungkin sudah dikenal konduktor dan isolator. Tapi kalau semikonduktor ini baru tahun-tahun 30-an ya, tahun-tahun mungkin 20-an itu baru kenal 1920-an ya. Itu semikonduktor mulai dikembangkan. Ya, tapi baru tahun 48 itu ketemulah yang namanya transistor. Tapi sebelumnya berarti sudah ketemu dioda ya. Jadi dioda itu sekitar tahun 30-an mungkin sudah ketemu dioda. Bahannya ini semikonduktor. Jadi elektronika sebelum tahun 40-an itu masih menggunakan tabung hampa ya. Dia ada tabung trioda, pentoda, dan lain-lain. Tapi generasi transistor itu diketemukan tahun 48 ya, oleh Shockley ya. Ini bahan-bahan semikonduktor ini. Jadi dia sebagai bahan di transistor, di dioda, atau yang disebut dengan teknik elektronika namanya komponen aktif ya. Jadi komponen-komponen aktif itu menggunakan bahan utamanya adalah semikonduktor. Seperti dioda, dioda itu kalau dipasang forward dia akan bisa dilewati arus, tapi kalau dipasangin reverse dia tidak bisa melewatkan arus. Ini adalah sifat-sifat daripada semikonduktor. Tapi ini disampingkan aja untuk materi kelistrikan ini, kita kenali dua saja yaitu konduktor dan isolator. Nah, bicara kenapa benda itu konduktor, kenapa benda itu isolator? Kita tentu tidak bisa dilepaskan dari ikatan atom-atom seperti ini ya. Jadi benda-benda ini kalau kita dulu belajar kimia ya, ternyata bagian terkecil dari satu benda itu disebut dengan atom, terdiri dari lapisan tengah inti atom disebut sebagai intinya terdiri dari dua yaitu proton dan neutron ya, disebut dengan nucleus ya. Intinya disebut dengan nucleus, di dalam nucleus ini ada proton dan neutron, kemudian selalu ada elektron yang mengitarinya. Nah, elektron ini dia ada kadang-kadang sampai 3, sampai 2, 3, 4 ya, disebut dengan elektron valensi misalnya ya. Jadi ini elektron valensi 1 ya. Ada valensi 2, valensi 3, valensi 4 gitu ya. Setiap benda punya seperti ini. Nah, kenapa benda itu bisa konduktor, bisa isolator? Dalamnya tuh kayak begini, baik isolator maupun konduktor semua ada bagian terkecil, ada molekul dan atom, inti atomnya ya, ada atom bagian terkecilnya. Nah ini, bagian terkecil benda molekul itu terdiri dari atom-atom gitu ya. Nah atom-atom ini pada benda-benda yang disebut sebagai konduktor, dia tuh mudah sekali terlepas si elektron. Jadi waktu dia dipanasin dia kan muter-muter gini. Waktu dipanasin dia muter cepat, muter cepat, muter cepat. Dia bisa lepas gitu. Dia pergi, ya. Tempat kosong dia pergi ini disebut dengan hole. Dia perginya kemana? Pergi ke atom yang di sebelahnya. Yang tadinya satu, dia bisa ngumpul dia menjadi dua atau menjadi tiga dari atom-atom yang lain. Nah, akibatnya atom ini tidak seimbang, yang satu dia ninggalin tempat disebut dengan hole, atom-atom yang hole kekurangan elektron atau kelebihan hole itu memiliki cenderung muatan positif, tapi atom-atom yang kedatangan elektron dari luar itu disebut dengan menghasilkan muatan yang negatif gitu. Nah, nanti kalau dia positif sama negatif ketemu dia akan saling tarik menarik, jadi ada pergerakan ya.
ya, bergerak, narik yang dia negatif, yang kalau dia kedatangan elektron-elektron dari luar, maka dia menjadi cenderung sifatnya menjadi negatif. Nah, yang pada pergi meninggalkan apanya akibat panas atau ya aliran listrik, dia itu pada pergi meninggalkan hole. Yang banyaknya hole dia akan memiliki sifat positif, tapi yang kelebihan elektron dia akan memiliki muatan yang negatif. Jadi nanti kalau di sini negatif ketemu negatif, tolak menolak, positif ketemu positif, tolak menolak, positif ketemu negatif, tarik menarik, negatif ketemu positif, tarik menarik. Jadi benda itu bisa jadi konduktor kalau terjadi dia ada yang terlepas gitu. Jadi elektron pada pergi. Nah, sedangkan pada yang isolator dia tuh cuman muter-muter doang tapi nggak pernah bisa terlepas gitu. Jadi dia nggak pernah tahan aja terus gitu. Jadi kalau plastik atau kayu yang memiliki sifat isolator, dipanasin itu dia tetap aja dia ininya satu ya satu aja, paling muter-muter doang, nggak pernah terjadi kelepas. Ampe angus, ampe hancur, ampe meleleh ya tetap aja di nah, benda-benda itu adalah benda-benda yang disebut isolator. Jadi tidak pernah ada elektron yang pergi gitu. Nah, benda-benda yang mudah sekali pergi, panasin dikit mental itu kayak aluminium, kayak tembaga, kayak besi gitu ya. Itu kalau dipanasin, dikasih arus listrik, dia baru dikasih aja dia langsung mental gitu. Begitu mental terjadilah positif dan negatif. Tempat yang dia pergi kelebihan hole jadi dia negatif, positif ya, karena dia nggak ada elektronnya pada pergi. Nah, tempat atom yang lain kedatangan elektron jadi positif, positif negatif dia akan tarik menarik. Akibatnya dia terjadilah bisa mengalir gitu. Maka oleh sebab itu benda itu ada yang disebut sebagai konduktor, ada benda yang disebut sebagai isolator. Benda-benda sendok besi ya, sendok yang stainless, centong, panci, penggorengan, itulah benda-benda yang konduktor. Dia kalau dikasih arus listrik ditempelin ke sini, kita pegang, kita kesetrum atau kita panasin ya dia jadi panas gitu, nggak boleh dipegang ya. Tapi benda-benda yang kayak centong kayu, centong plastik ya, ini namanya apa nih, tempat nasi ya, tempat nasi, tudung apa, tempat nasi ya dari bambu itu ya. Ini adalah sarung tangan, ada yang karet, ada yang bahan kain, kain lap dan lain-lain. Ini adalah benda-benda yang isolator. Jadi benda-benda yang tidak bisa panas. Jadi kalau dipanasin sampai meleleh, sampai hancur. Kalau ini bakul ya, bakul nasi ini. Kalau kita panasin ya sampai kebakar, sampai apa dia tidak ada di sini sampai angus kita pegang di sini juga nggak bakal panas-panas karena memang dia nggak bisa menghasilkan positif dan negatif di atomnya gitu ya. Nah, kita mendefinisikan di sini ini suatu benda apa nih, konduktor atau isolator. Ya sebetulnya panci itu adalah konduktor karena kita waktu ini panci apa ya, panci uap ya. Ini kalau mau daging mau mau cepat empuk atau masak ketupat yang biasanya berjam-jam pakai panci biasa, pakai panci ini dia lebih cepat nih ya. Jadi bagian-bagian panci ini bodinya, badannya itu dia konduktor. Ya ini mendefinisikan lah mana yang konduktor, mana isolator. Nomor satu, jinjingan ini pegangan, ini kalau dipegang nggak panas nih. Walaupun ini lagi masak, kita jinjing yang ini adalah isolator, nggak bakal panas. Yang kedua, jangan coba-coba pegang di sini, ini konduktor, panas. Tiga, panas juga, karena ini bahannya besi semua. Ya, tutup ini juga sebetulnya isolator tapi jangan dipegang-pegang nih karena di sini tempat keluarnya uap ya, panas ya. Nah, biasanya ini kalau udah masak berapa lama tinggal diangkat dicabut biar ada uap yang keluar. Ya. Tandanya udah mau mateng. Ini juga terbuat dari bahan yang isolator. Ini ceret atau apa untuk masak teh ya, masak air ya. Ini ya, teko atau ceret ya. Gagangnya itu isolator karena kita pegang nggak panas ya. Tutupnya juga isolator tapi jangan coba-coba pegang badannya. Ini karena dia konduktor, panas dia, ya. Nah, tutup ini tempat keluarnya uap kalau kita pegang di sini ya panas, melepuh bisa-bisa. Ya, jangankan dipegang, didekatkan aja kita udah panas karena ada uap yang
keluar ya di sini. Tapi kalau yang hitam-hitam ini kita senggol buat membuka, menutup katup ini kan bunyi ya. Ini adalah bahan yang isolator. Jadi isolatornya memang terbuat dari bahan-bahan plastik ya. Tapi kalau bodinya ini termasuk bahan logam, dan logam itu yang udah kita pastikan bahwa dia memiliki sifat konduktor. Ini juga solder. Kalau gagangnya memang biasa kita pegang, ya terbuat dari bahan yang isolator, kabelnya juga isolator, tapi ujungnya ini adalah konduktor, ininya konduktor. Ya berarti kalau kita nyolder jangan dipegang sini. Benda-benda logamnya ini pasti panas gitu ya. Kita kenal juga sebagai proteksi kalau kita bekerja dengan kelistrikan ya. Kita memang standar baju keamanan ya, safety. Kalau orang-orang pegawai pabrik ya selalu memakai seperti ini, pelindung kepala buat ya supaya benda-benda besi jatuh, benda-benda keras terhindar kepalanya. Mata dilindungi oleh kacamata ya, percikan kalau ngelas atau segala macam atau debu ya. Kemudian pelindung telinga pakai headphone ya, headset ya, supaya nggak budek suara keras ya. Kemudian untuk hidung nafas kita pasang alat masker ya. Tangan ya, kita pakai pelindung tangan, pakai sarung tangan karet kalau kita berhubungan dengan listrik ya. Sepatu juga pakai pelindung safety ya. Sepatu bot atau sepatu yang tidak ada arus listrik, jadi kalau becek-becekan ada listrik nggak masalah gitu ya. Kemudian pakaian pelindung ya, biasanya dikasih warna-warna ya supaya mudah terlihat ya. Baju ini juga melindungi dari percikan api ya kalau las ya, atau kotor kalau berhubungan dengan benda-benda kayak pipa atau mesin-mesin yang beroli ya, kita pelindung menggunakan baju pelindung. Ini yang masih berkaitan dengan listrik yang statis tadi. Jadi kita mengenal dari jenisnya, benda itu bisa benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi dari kelistrikan, benda itu bisa digolongkan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor artinya dapat dilewati arus listrik, isolator artinya tidak dapat dialiri oleh arus listrik. Nah, berikutnya kita bicara tentang energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron dari titik ke titik lainnya, atau terjadinya penarikan elektron dari kutub positif ke kutub negatif. Dan di aliran itu kalau dia ada beban baik berupa lampu atau apa, maka dia terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, ini adalah pelajaran listrik yang dinamis. Tentu saja ada beberapa besaran yang kalau pada listrik, energi listrik atau listrik dinamis ini ada aliran arus ya, biasanya dinyatakan dalam ampere. Sumbernya disebut dengan sumber tegangan, itu biasanya volt satuannya, beda potensial. Volt yang berhubungan dengan beda potensial. Kemudian alirannya disebut dengan current atau arus, biasanya dinyatakan dalam ampere. Kemudian bebannya ini disebut dengan hambatan atau biasanya dinyatakan dalam ohm satuannya atau disebut dengan resistan. Jadi dalam dasar-dasar kelistrikan ada beberapa besaran listrik ya. Kemudian kalau energinya itu sebetulnya dalam bentuk joule ya, energi listrik itu adalah tegangan listrik dikalikan dengan arus dan waktu ya. Ini berhubungan juga dengan hambatan ya. Kita kenal besaran listrik itu ada V untuk tegangan, I untuk arus, dan R buat hambatan ya. Nah, tegangan dikalikan arus nanti jadinya adalah daya atau power. Daya listrik satuannya biasanya dinyatakan dalam watt. Apa itu watt? Ya, itu adalah usaha tadi dikalikan dengan waktu ya. P ya. P itu adalah daya ya. Daya itu adalah V kali I ya. Itu ya. Ini dasar-dasar listrik lah, kita nggak terlalu lebih detailnya. Jadi
pada listrik dinamis ya, itu butuh sumber tegangan, baik sumber tegangan DC atau sumber tegangan AC. Kalau dia DC, dia direct current atau biasa disebut dengan arus searah, dia memiliki polaritas positif dan negatif. Kalau dia AC, punya positif negatif tapi sifatnya alternating atau dia berubah-ubah setiap saat gitu ya. Jadi kutubnya di sini tuh bisa positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif. Tapi kalau dia DC, polaritasnya tidak bolak-balik. Artinya yang satu positif, positif, terus negatif, negatif, terus. Jadi dia mengalirkan arusnya searah. Tapi kalau dia switchnya di posisi AC, dia akan bolak-balik, bolak-balik, arus ngalir ke sana, ngalir ke sana, ngalir ke sana, ngalir ke sana gitu ya. Jadi dia waktu balik ini dia yang hitam ya. Waktu kuning dia ngalirnya ke sana. Tapi baik ngalir dari negatif positif, dari positif negatif, ini lampunya akan menyala. Ya. Kalau ini dia searah doang. Ya, tapi lampunya juga sama-sama bisa menyala. Ini untuk membedakan apa itu tegangan DC dan tegangan AC ya. Jadi listrik sumber tegangannya ada AC, ada DC. Tapi kalau yang di PLN itu pasti ada yang sumber AC. Apa itu tegangan DC? Tegangan DC adalah tegangan aliran searah. Dia memiliki notasi positif dan negatif. Satu titiknya pada satu titik dan negatif pada titik yang lain. Jadi dia contohnya batu baterai atau aki ya, dia punya polaritas positif dan negatif. Ini baterai yang 9 volt. Yang kecilnya biasanya positif, yang ininya adalah negatif ya. Simbolnya seperti ini, sumber tegangan DC. Ini dari adaptor DC power supply, simbolnya seperti ini. Sumber tegangan DC juga ya. Bisa on off ngambil positif negatifnya di sini. Sumber-sumber tegangan DC ada bisa elemen volta, batu baterai ya. Elemen volta, dulu elemen volta ya namanya yang dulu. Ada baterai, batu baterai maksudnya aki, solar cell, adaptor. Ya, adaptor tuh bikin ya, dari AC inputnya masukin trafo, keluarnya menjadi tegangan DC. Pemasangan DC padahal kan harus benar sesuai kutubnya. Jadi dia nggak boleh terbalik karena dia punya polaritas positif negatif. Waktu masang ke alat dia minta positif negatif harus sama. Positif dikasih positif, negatif negatif. Bisa alat bisa rusak kalau dia salah pasang. Ya, jadi kalau AC itu dia kalau DC itu tegangannya nggak boleh terbalik ya. Positif harus positif, negatif harus negatif. Kalau kita lihat barang tegangannya pakai apa dilihat? Pakai multimeter. Kalau pakai multimeter nanti jarum doang nunjuk. Tapi ada alat pakai osiloskop, kita bisa melihat ini. Osiloskop itu tampilannya berupa kotak-kotak yang bisa diatur berapa besaran kotaknya. Nanti kalau dilihat pakai osiloskop itu sebetulnya hanya garis lurus saja gitu. Ya. Kalau kita atur di kotaknya, satu kotaknya misalnya 3 volt peak to peak gitu ya, satu kotaknya 3 volt, maka dia akan muncul naik ke garis ketiga gitu. Tapi tegangannya tuh bentuknya lurus saja. Ini tegangan 9 volt. Kalau tegangan 6 volt dia cuma turun, tek-tek 6 volt lurus saja. Jadi dia berupa garis lurus. Garis lurus artinya tegangannya searah gitu. Nah, lain halnya bedanya dengan tegangan AC. Tegangan AC itu apa? Tegangan yang alirannya memiliki arus bolak-balik atau alternating current. Jadi kalau DC itu singkatan dari direct current atau arus searah. Kalau tegangan AC itu adalah alternating current. Dapatnya dari mana? Dari generator, AC generator. Ya, ini adanya di mobil nih. Ya. Nah, kalau yang kecil namanya dinamo, adanya di sepeda. Ya, diputar pakai ban, nah nanti dia keluarin tegangan. Ya. Nah, kalau yang gede ini adalah AC generator, biasanya ada di mobil ya, untuk AC ya. Nah, untuk ngisi aki di dalam mobil ini pakai AC generator. Dia punya dua terminal, outputnya berupa tegangan. Jadi kalau diputar nanti keluarnya tegangan yang hasilnya tegangan AC. Ya. Berapa besarnya tergantung jumlah lilitannya. Ya makin banyak makin besar motornya, biasanya generatornya makin besar tegangannya keluarannya. Tegangan AC adalah tegangan arus bolak-balik. AC itu alternating current, artinya tegangan bolak-balik. AC tidak memiliki notasi, bukan tidak memiliki notasi seperti tegangan. Dia punya, tapi tegangannya selalu bolak-balik gitu. Berapa cepat bolak-baliknya ditentukan dengan frekuensi. Jadi kalau AC pasti ada frekuensi. Jadi kalau nanya
Saya beli batu bata, berapa tegangannya 9 volt, berapa frekuensinya? Nggak punya frekuensi, nol, karena dia searah. Tapi kalau kita bicara tegangan AC, kita bisa bicara tentang frekuensi, pasti gitu ya. Berapa frekuensinya generatornya? Tegangan PLN berapa frekuensinya? 50 Hz. Apa 50 Hz? Artinya 50 kali dalam 1 detik. Artinya polaritas tegangan PLN itu dia tukar-tukar, positif negatif positif negatif positif negatif itu selama 1 detik 50 kali dia pindah-pindah gitu ya. Jadi kalau di sini disebutkan tidak memiliki tanda, tidak memiliki notasi, betul ya. Tapi kalau dia tidak memiliki polaritas itu salah ya. Tegangan AC tidak memiliki notasi atau nggak ada tandanya, nggak punya positif negatif, nggak boleh ditandain ini positif ini negatif ya, nggak boleh. Ya dia cuman biasanya fase dan ground ya, line atau L atau G ya, gitu ya. Oleh karena itu pemasangan tegangan AC pada rangkaian bolak-balik, aplikasi tegangan AC 3 fase pada motor listrik. Rangkaian Oleh karena itu pemasangan tegangan AC pada rangkaian bolak-balik kecuali untuk aplikasi tegangan AC 3 fase motor listrik, sumber tegangan AC nggak jelas nih maksudnya nih. Sumber-sumber tegangan AC diantaranya adalah listrik rumah tangga, genset, dinamo, alternator pada mobil dan sepeda motor. Ya, ini adalah tegangan AC. Kalau kita lihat pakai osiloskop itu bagaimana? Bentuknya seperti ini. Dia berbentuk disebut sebagai sinusoida gitu. Ya. Jadi ini tegangannya begini, 0 positif, 0 negatif, positif, 0 negatif, positif negatif, dan terus begitu terus menerus. Ya. Nah di dalam tegangan AC nanti kita kalau belajar lebih detail itu ada tegangan RMS, Rod mean square, tegangan rata-rata atau tegangan efektif sama. Ada juga tegangan peak, peak itu tegangan puncak. Puncak mana nih? Nggak ada. Ya, puncak nggak ada. Jadi kalau tegangan AC, bicara tegangan AC, dia ada 3 macam tegangan. Yang pertama tegangan RMS atau tegangan efektifnya besarnya adalah 0,707. Yang kedua adalah Vmax. Vmax itu puncak negatif atau puncak negatif doang. Peak ya, satu peak ya. Tegangan peak atau tegangan maksimum, V maksimum. Dan yang ketiga adalah V peak to peak. Peak to peak itu 2 kali peak. Nah, peak itu namanya V max. Max itu ada 2, max atas, max bawah. Ya, jadi peak to peak itu adalah rumusnya 2 kali V maksimum. Ya, ini nanti kalau di elektronika dipelajarin lebih detail. Tapi ini kira-kira bentuk tegangan AC kalau kita lihat dengan menggunakan osiloskop. Berikutnya, pertanyaannya dari mana listrik itu dihasilkan? Yang di rumah ya. Perhatikan, dari mana listrik itu dihasilkan? Dari tiang listrik. Tiang listrik dari mana? Udah pernah ditelusurin belum? Ada yang bilang ke gardu. Habis dari gardu dari mana? Ya. Nah, jadi distribusi daripada listrik kita. Ini rumah kita nih. Dari rumah dapat listrik dari mana? Dari tiang listrik. Dari tiang listrik dari mana? Dari trafo distribusi. Ya, dari distribusi dari gardu induk yang step down. Gardu induk step down dari mana? Dari tegangan tinggi sutet. Sutet itu apa? Saluran udara tegangan tinggi ini yang tiang-tiang besar itu. Sutet dapat dari mana? Dari gardu induk step up yang naikin dari 20 sampai 1000 kV. Jadi yang ke rumah-rumah itu adalah tegangannya 220 volt ya. Rumah, lampu jalan, masjid, itu tegangannya 220 volt. Ya. Tapi dari mana didapat? Didapat dari 20 kV. KV itu mana? Dari tiang trafo yang distribusi. Trafo gardu ya. Tiang-tiang yang ada trafonya. Nah, tegangan tinggi 20 kV dari mana? Dari trafo gardu induk. Ini dia. Makanya kadang-kadang kita lihat trafonya dari gardunya rusak. Nah, ini gardu ini, gardu step down. Ya. Gardu step down dapat dari mana? Dari sutet. Transmisi sutet. Saluran udara tegangan ini yang di sawah-sawah kita lihat ya. Ini dapat dari mana? Dari transformator, dari gardu induk juga, tapi yang step up dari
20 ke 50. Gardu induk dari mana? Dari PL, pembangkit listrik. Ya. Pusat dari penghasil listrik itu adalah PL, pembangkit listrik. Cuman PL itu ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU gitu. Ya. PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik ini dari air. Di mana contohnya? Banyak ya. Tapi yang paling terkenal adalah Jatiluhur ya. PLTP ini pembangkit listrik tenaga panas. Dari panas bumi nih. Ini ada di Dieng ya. Gunung yang dibolongin uapnya itu diambil ya. PLTG gas ya. Ya, ada yang menggunakan gas. Sama nih PLTP ini juga gas. Gunung-gunung itu menghasilkan gas. Ya. PLTU adalah tenaga uap. Ya. Dari ini di Muara Karang ada nih. Ada PLTGU di Cilegon ya, gas dan uap. Nah, nanti kita bicara lebih detail nih di kesempatan yang kedua nih, ya, teknik listrik. Jadi, tegangan yang dari rumah kita, ini rumah kita, itu dapat dari tiang listrik. Tiang listrik ini disebut dengan JTR, jaringan listrik tenaga rendah, ini 220, ini dari rumah ke rumah ya, turun ke bawah, dia ada APP, ya, alat pembatas dan pengukur. Orang KWH meter lah kalau kita sebut. Nah, barulah listrik itu dipakai ke bohlam, ke lampu, ke colokan, di rumah ya, stop kontak, kita pakai. Nah, kalau ditanya listrik itu dari mana? Ya dari PLN. PLN-nya dari mana? Ya PLN itu listrik ini dari tiang-tiang PLN, ini tiang JTR, tegangan rendah. Ya. JTR dari mana? Tegangan tinggi, jaringan TR, jaringan tegangan tinggi, ya. Ini dapat dari mana? Dari trafo, gardu. Nah, minggu depan kita akan bicara lebih detail dari sini, ya, perjalanannya sampai dengan ke rumah. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan kedua daripada materi ini tentang teknik kelistrikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan teori dasar dari pelada kelistrikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.